nama saya Melianti SBD. Saya adalah kepala sekolah SD Negeri 138 Kota Jambi. Saat ini saya diminta untuk menjadi narasumber bagi CGP bernama Ibu Rosmidayanti SBD, yang mana topiknya pada hari ini adalah berkaitan dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang biasa saya lakukan selama saya menjabat sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan apa-apa yang nanti akan disampaikan bisa bermanfaat bagi calon guru penggerak Ibu Rosmidayanti SBD. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data dulu atau fakta, kemudian dianalisis benar atau salahnya dan dibuat alternatif solusi dalam mengambil keputusan, dan lagi-lagi harus melihat kembali, kemudian direfleksikan. Ada langkah selanjutnya yaitu pengujian ya, ada untuk diuji, misalnya perasaan kita nih ditanya itu benar atau salah gitu kan. Kemudian ada uji kalau sampai dikeluarkan masalah ini itu bagaimana ke depannya gitu. Kalau kita merasa bahwa kita benar, kemudian tidak masalah apabila nanti masuk dalam koran, ya berarti kita merasa bahwasanya itu adalah pilihan yang benar gitu kan. Walaupun meski nanti akan masalah ini sampai ke media massa. Terus hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah RK yang pernah Ibu alami ada tidak? Ya, jadi memang kalau tantangan dalam mengambil keputusan, hal-hal yang efektif yang dapat mengambil keputusan kasus di dunia etika itu dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, kemudian urgennya masalah atau mendesak dalam pengambilan alternatif solusi. Nah, apakah itu selama ini memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika yang pernah terjadi, atau Ibu langsung menyelesaikannya di lokasi? Langsung dieksekusi ketika muncul masalah, langsung dihadapi, dicari faktanya, kemudian dicari orang-orang yang terlibat, kemudian tokoh-tokoh yang pernah mengatasi masalah tersebut, kemudian diuji keputusan kita setelah kita ambil keputusan benar atau salahnya. Kemudian tidak ada jadwal, ya jadi memang langsung dieksekusi sesegera mungkin. Iya. Jadi faktor-faktor yang utama atau yang mempentingkan yang membantu Ibu dalam mengambil kasus-kasus keputusan di rumah etika tersebut ada tidak, Bu, faktor-faktornya? Iya. Jadi dalam pengambilan keputusan atau dilema etika, saya tidak mempunyai jadwal khusus ya, seperti yang saya katakan tadi.
lingkungan, itu kepentingan pribadi saya. Jadi memang kalau memang tingkat kemudiannya untuk siswa itu memang harus kita utamakan. Nah, pembelajaran itulah yang saya ambil dalam mengambil keputusan yang berputar pada siswa. Tentunya itu harus yang pertama adalah siswa. Itu yang pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Jadi keputusan itu kadang-kadang memang tidak memuaskan semua pihak. Pasti kadang-kadang ada pihak yang merasa kurang nyaman dengan keputusan yang saya ambil. Namun seperti itulah ya suatu keputusan. Apabila kita sudah menilai dan menimbang bahwa keputusan itu adalah yang memang harus kita ambil, terutama mempertimbangkan yang berpihak pada siswa, maka harus yakin dan terima kasih banyak Bu ya wawancaranya hari ini. Ibu sudah menyempatkan waktu saya wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Eviza Darmaini. Saya kepala sekolah di SD Negeri 53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Evi. Pagi. Maaf Bu sebelumnya Bu, untuk memenuhi tugas tuntutan calon guru penggerak, saya mau wawancara Ibu terkait pengambilan keputusan oleh pimpinan Bu ya. Pertanyaannya Bu, yang pertama, selama ini bagaimana menurut Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan antara dilema etika atau bujukan moral? Dalam kasus yang mengidentifikasi ini, kasus dilema etika, yaitu kita mencari benar lawan benar, merupakan situasi yang terjadi ketika kita harus memilih, memutuskan antara dua pilihan di mana kedua pilihan tersebut benar secara moral tapi bertentangan secara peraturan keadaan. Nah, kemudian yang bujukan moral benar melawan salah satu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Jadi sulit memutuskan untuk kasus dilema etika ya. Ada lanjut lagi Bu ya pertanyaannya. Menurut Ibu nih, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang Ibu pimpin sekarang, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, kemudian menganalisis di mana benar salahnya, kemudian baru kita mencari alternatif solusi untuk penyelesaian masalahnya. Nah, baru kita putuskan. Memutuskan ini kita berkolaborasi juga dengan wali kelas, dengan guru-guru lain, guru-guru bidang studi, dan kemudian tidak lupa kita libatkan wali murid. Nanti keputusan diambil tidak berdasarkan inisiatif sendiri Bu ya, harus terlebih dahulu bermusyawarah dengan rekan guru atau wali kelasnya, kemudian juga tidak lupa wali muridnya. Lanjut Bu ya, langkah-langkah prosedur yang pernah Ibu lakukan selama ini. Jadi apabila ada kasus itu sudah menyangkut dilema etika, sepertinya ada ini salah satu kasus anak yang kelas 4. Nah, dia terlalu nakal, sering mengganggu temannya dalam belajar. Jadi kita apa dulu? Kita lihat ke kasus ini, kita harus mencari dulu apa penyebabnya anak bisa seperti itu. Jadi baru setelah ada penyebabnya kita kumpulkan datanya, kenapa anaknya seperti ini, berapa sering dia mengganggu temannya, kemudian kita baru mencari solusinya. Harus dianalisa dianalisa dulu penyebabnya. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika?
langkah-langkah yang dilakukan mengumpulkan fakta yang seperti Ibu bilang tadi, kita mengumpulkan fakta ini penyebab anak ini bisa seperti itu, bisa melanggar dilema etikanya, kemudian membuat alternatif solusinya, baru kita memutuskan. Kalau sudah kita ambil keputusan, tidak lupa kita diskusi, bukan kita sendiri, diskusi bersama-sama guru, wali kelas, kemudian juga wali murid. Baru setelah beberapa lama kita refleksi, nah apakah yang kita laksanakan ini efektifkah bagi anak atau tidak. Kalau tidak, nanti kita cari lagi solusinya bagaimana supaya anak ini bisa berubah perilakunya ke yang lebih baik. Ini tahapannya panjang ya, Iya, tidak harus putus iya. saat itu. Iya, Ya. betul. Nah, selanjutnya nih Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika tadi Bu? Tantangannya, Ya. tantangannya ini mungkin gini, pertama kita menelaah dulu ya siapa-siapa yang terlibat. Kemudian dalam pengambilan keputusan kita yang sering itu wali murid payah diajak bekerja sama karena mereka bekerja di luar sibuk. Nah jadi dalam pengambilan ini seringnya kita kan harus bekerja sama dengan wali murid, penyebab anaknya seperti ini. Kalau tidak bekerja sama, kita tidak tahu bagaimana penyebab anak ini bisa terjadi perilakunya yang tidak baik gitu. Jadi harus dicari tahu dulu siapa yang terlibat, ya, terus Ya. analisis sifat urgennya. Kalau memang urgen itu kita selesaikan sesegera mungkin. Nah misalnya urgen, nah harus saat itu juga selesai. Orang tuanya dipanggil waktu itu juga. Nah, kita panggil anak-anak yang terlibat siapa saja. Kita selesaikan kasusnya sebaik-baiknya, dengan tidak merugikan anak-anak. Kita lanjut lagi Bu ya. Ya. Apakah Ibu selama ini memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikannya saat itu juga di lokasi, atau ada bentuk prosedur yang seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, seperti Ibu bilang tadi, lihat kasusnya dulu. Kalau kasusnya ini urgen, jadi kita selesaikan waktu itu saja di tempat. Nah, kalau tidak urgen, misalnya anak itu berkelahi dengan teman, ada menyangkut pihak luar, jadi kita panggil semuanya dulu. Jadi kita bikin lagi jadwalnya, besok ketemu lagi. Jadi tergantung kasus yang kita hadapi. Yang urgennya Iya, ya. iya. Selama ini Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor utama yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika tadi? Jelas namanya di sekolah kita yang membantu Ibu jelas guru dengan wali murid. Nah, dengan adanya kerjasama guru wali murid, nah, sehingga kita dapat menyelesaikan kasus ini dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah hal ini bisa melakukan perubahan untuk tingkah lakuannya. Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya tangkap sudah banyak Bu ya ceritanya. Nah, dari yang semuanya itu pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini sebagai pimpinan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika dan Jadi setiap kasus yang terjadi kepada anak-anak kita ini, pada umumnya itu adalah mungkin anak-anak ini kurang perhatian di rumah, kemudian dia mencari perhatian di sekolah, mencari perhatian dengan teman-temannya, sehingga dia dianggap dia sebagai orang yang penting. Jadi mungkin perlu perhatian. Nah, selama ini karena orang tua sibuk kan kurang perhatian dari orang tuanya. Itu kesaksian. saya kira cukup Bu ya wawancara saya untuk pemenuhan tugas calon guru tunggal angkatan 9. Terima kasih banyak Ibu saya ucapkan. Ayo. Coba dulu ya. Foto ada lagi. Iya betul. Dekat-kat.